Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil penugasan yang telah diberikan pada storytelling, yaitu untuk topik makanan organik. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nur Iksan dari Kota Semarang, instansi SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Saya di sini akan menjadi pemandu atau moderator untuk diskusi kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja dari pemateri pertama, yaitu Mas Diki. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Iksan ya. Selaku moderator pada kesempatan kali ini pertemuan di hari yang kelima tentang membahas berbeda topik, yaitu mengenai topik makanan organik ya. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya screen, di sini saya makanan organik. Nah, ya, makanan sehat dan bergizi itu tidak luput dari makanan organik ya. Terus apa saja sih ya makanan organik itu? Makanan organik itu ya seperti yang berasal dari alam, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Itu merupakan ya one of them ya atau salah satunya dari makanan organik sendiri. Karena makanan organik itu cukup banyak ya, cukup banyak entah itu ditemukan di mana-mana, sekaligus protein ataupun vitamin-vitamin yang ada di dalam makanan organik sendiri itu tidak perlu diragukan lagi ya, karena mengandung banyak mineral khususnya ya seperti sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan ya makanan sehat dan bergizi tentunya. Makanan organik, apa sih makanan organik itu ya? Atau juga makanan yang organik, makanan yang anorganik, dan lain sebagainya. Bahan pangan organik adalah bahan pangan yang diproduksi dengan menggunakan metode pertanian organik. Ya, karena sudah saya mention dari awal bahwa makanan organik itu tidak lepas dari buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, ini metode yang digunakan itu tentunya itu pertanian yang organik. Jadi tidak menggunakan semacam obat-obatan ya, misalnya obat-obatan untuk mempercepat pertumbuhan daripada sayuran atau buah-buahan itu cenderung ke penanaman aslinya atau dirawat secara alamiah. Yang membatasi input sintetik modern seperti pestisida sintetik dan pupuk kimia. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk dari kotoran-kotoran hewan itu ya, yang itu untuk em, menjaga ya, menjaga dari segi kualitas makanan tersebut ya. Sintetik modern ini istilahnya kayak pestisida, kayak apa obat-obatan tumbuhan yang digunakan untuk hal-hal dengan tujuan tertentu. Makanan organik. Makanan organik mengandung nutrisi dan lebih sehat, dan makanan organik dapat dengan mudah ditemui di sekitar kita. Ya, pasti tidak asing lagi dengan makanan organik, apalagi dengan sayuran. Ya, pasti sayuran banyak ditumpahi di kanan kiri kita ya. Setiap hari kita dianjurkan untuk setiap hari itu ada beberapa kalori yang harus dipenuhi lewat sayuran tersebut. Itu per kalori per harinya itu ada batasannya dan juga ada ukurannya. Kalau kurang begini, kalau kelebihan ya malah lebih bagus. Nah, itu. Contohnya yang pertama adalah beras. Beras, yang kedua adalah kecap. Kecap sendiri kita tahu dari kedelai ya. Nomor 2 sampai nomor 4 ini itu sumbernya atau uh, komponen utamanya yaitu kedelai ya, kacang kedelai soya itu ya. Oke. Ketiga tempe, empat tofu atau tahu, yang kelima ini tepung. Nah, tepung itu ya kayak tepung sagu, tepung terigu, tepung tapioka itu juga apa namanya dikatakan
atau dikategorikan menjadi makanan yang dalam konteks organik seperti itu. Ini adalah makanan organik sendiri, ya macam-macamnya. Ini cuma sebagian saja contohnya, seperti beras, kecap, sehingga tepung ini masih sebagian saja yang saya angkat ini 5 contoh. Di luar sana masih banyak makanan organik yang bermanfaat khususnya pada perkembangan tubuh kita. Next, perbedaan makanan organik dan anorganik. Makanan non-organik merujuk pada bahan pangan termasuk buah, sayur, daging yang segala penanamannya dan pemeliharaannya menggunakan bahan sintetis. Jadi begini, sayuran itu dapat dibedakan menjadi 2. Sayuran yang organik dan juga sayuran yang anorganik. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di cara penanaman sekaligus perawatannya. Ya, bila menggunakan pupuk dengan metode-metode yang alamiah itu dikategorikan sayuran organik ya. Sebaliknya kalau meskipun sayur ya, tetapi perkembangannya atau penanamannya yang mulai dari penanamannya hingga siap untuk dipanen itu menggunakan bahan-bahan kimia ya seperti pestisida, obat-obatan untuk tanaman dan lain sebagainya, itu dikategorikan sebagai makanan anorganik karena sudah tercampur zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia yang di dalamnya seperti itu. Selanjutnya, serta adanya modifikasi genetik pada produk daging yang dilakukan oleh produsen. Nah, ini dalam konteks daging ya, meat. Memotivasi genetik ini istilahnya perkawinan silang gitu ya, kayak perkawinan silang kalau di bahasa sainsnya itu produk pertanian non organik diproduksi dengan melakukan kawin silang. Nah, perkawinan silang ya, misalnya gen A ketemu dengan gen B hasilnya apa, itu kawin silang ya, itu digunakan pada spesies-spesies hewan tertentu. Tidak hanya hewan sih ya, buah dan sayur juga dikawinkan untuk hubungan berkualitas tinggi. Itu sama kayak halnya itu stek ya, stek di buah mangga ya, sudah asing. Stek buah mangga itu yang misalnya mangga yang buahnya besar dikawinkan dengan mangga yang rasanya manis tetapi kecil. Nah, itu dikawinkan nanti hasilnya itu besar dan manis. Itu perkawinan silang. Itu salah satu contohnya itu ya di buah-buahan. Nah, itu makanan anorganik. Makanan organik ini cukup simpel, makanan sehat. Ya pasti makanan organik adalah makanan sehat. Next, fakta. Beberapa penelitian lama menemukan bahwa makanan organik umumnya mengandung tingkat antioksidan. Ini baik banget untuk tubuh kita. Mikronutrien tertentu yang lebih tinggi seperti vitamin C ya dan vitamin-vitamin yang lainnya. Seng ini sengnya dalam arti ini kayak zinc itu. Sejenis zinc. Dan zat besi ya, zat besi ini untuk pertumbuhan dalam tubuh kita. Faktanya ya di balik itu semua kadar antioksidan dalam makanan organik bisa mencapai 69% lebih tinggi. Ini angka yang tidak rendah ya, tidak rendah, mencapai 6,69%. Ini apa namanya diperkirakan ya, masih diperkirakan mencapai 70% lah, lebih tinggi daripada makanan yang lainnya. Ini makanan organik saja. Antioksidan ini berperan penting untuk menetralisir racun di dalam tubuh kita. Ini faktanya. Olahan makanan sehat yang pertama ada beras, gandum ya. Nah, ini makanan pokok seperti roti dan beras merah. Itu gandum itu ya digunakan untuk roti, beras merah ini ya digunakan sebagai makanan pokok juga. Yang kedua ada daging dan susu ya, seperti sup, gulai dan yogurt. Susu untuk yogurt ya, susunya di hasil fermentasi ya, itu cukup baik, itu meningkatkan bakteri-bakteri baik ya, bukan bakteri jahat tapi meningkatkan bakteri-bakteri baik yang diperlukan atau dibutuhkan oleh tubuh kita. Sup ini untuk daging, gulai juga tentunya daging yang organik. Yang ketiga ada buah, bisa dijadikan jus buah, salad buah, sup buah dan lain sebagainya. Ini olahan makanan sehat yang ketiga. Sayuran, donat kentang, mie sayur ya. Jadi dikombinasikan ya. Jadi sup itu tidak hanya di daging saja, bisa di buah dan juga bisa di sayuran. Kita tidak asing ya dengan sup sayuran seperti wortel, kentang dan lain sebagainya itu masuk ke dalam sayuran.
Itu olahannya beberapa olahan yang dominan itu makanan organik di dalamnya. Manfaat mengontrol berat badan. Seperti halnya kentang, itu bisa mengontrol berat badan kita ya. Jadi ada sayuran ya, beberapa sayuran yang fungsinya itu untuk menjaga berat badan kita ya, untuk ya bukan menjaga sih, lebih menjaga kestabilan ya berat badan kita. Menurunkan kadar gula dalam darah. Ini tingkat tekanan darah tinggi ini bisa diminimalisir dengan mengkonsumsi sayuran yang organik. Menjaga sistem pencernaan seperti apa ya, banyak di apa? Kalau buah pepaya ya untuk melancarkan sistem pencernaan gitu ya. Selanjutnya mengurangi risiko penyakit kronis ya, banyak di sini yang untuk menghilangkan penyakit kronis, wortel ya, bayam ataupun ya sayur-sayuran yang lain itu juga mengurangi risiko yang besar ya kaitannya dengan penyakit yang berbahaya. Itu manfaatnya. Manfaat dari tidak hanya buah saja, tetapi sayuran yang organik. Ini 4 indikator atau 4 poin ini, terutama yang menurunkan kadar gula. Ini yang sangat penting ya. Kalau kita sering mengkonsumsi gula berlebih, ya cara mengontrolnya, cara menyeimbangkan itu dengan memakan sayur per harinya itu berapa kalori yang dibutuhkan kita. Nah itu kita patokannya di situ. Oke, mungkin itu saya rasa cukup untuk presentasi saya terkait halnya makanan organik ya. Lagi-lagi makanan organik itu cukup dibutuhkan pada tubuh kita, tidak hanya sayuran saja, buah, biji-bijian itu juga termasuk atau dikategorikan makanan organik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, presentasi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ya silakan, atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Oke, saya kembalikan ke moderator, Mas Iksan. Oke, bagus sekali dari Mas Diki tadi penjelasannya mengenai makanan organik yang dari mana itu lengkap sekali dijelaskan dari penjelasan sampai manfaatnya juga. Mungkin dari Mbak Mera ada pertanyaan? Mau tanya, apakah makanan organik ini ada kekurangannya atau memang gimana, Mas? Ya, dari kekurangan sendiri itu mungkin ya yang sudah saya jelaskan tadi itu eh, belum bisa membedakan antara makanan organik dan juga makanan anorganik. Istilahnya kalau di masyarakat luas itu kalau sayur ya udah berarti ini makanan organik. Tapi kita berpikir ke belakang, untuk penanaman sendiri itu ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu organik dan juga anorganik, menggunakan pupuk asli ya, pupuk alami, atau menggunakan pupuk buatan pabrik. Nah itu penanaman atau perawatannya juga perlu diperhatikan seperti itu. Itu perbedaannya di makanan organik. Tapi untuk dari segi vitamin, segi kalori-kalori yang ada di dalam sayuran sendiri itu tidak ada perbedaan. Tapi perawatan dan juga penanamannya menggunakan bahan-bahan seperti apa itu ada perbedaan ya, berbanding di situ. Oke. Oke, terima kasih Mas untuk jawabannya. Oke. Oke Mas, mungkin dari saya ada satu pertanyaan. Bagaimana cara membedakan bahan makanan tersebut itu menggunakan pupuk organik ataupun anorganik? Sedangkan di pasaran sekarang itu relatif menggunakan pupuk anorganik. Terima kasih Mas. Ya, untuk membedakan bagaimana tata cara perbedaan ini itu sayuran yang organik atau sayuran justru yang malah menggunakan pupuk kimia itu banyak banyak indikasinya ya. Yang pertama itu misalnya kalau ikan, misalnya ini saya ambil ikan saja ya, ikan atau sayuran itu ya, dengan menggunakan pupuk
pupuk kimia dan juga pupuk buatan. Itu perbedaannya itu ada di segi warna juga bisa, ketahanan ya. Ketahanan ini dalam arti cara penyimpanannya itu cenderung cukup pendek ya dibanding dengan pupuk-pupuk yang bahan bahan berkimia ya, bahan-bahan buatan. Karena bahan buatan itu disetting itu supaya tahan lama ya, pasti pupuk kimia itu disetting tahan lama, awet dan lain sebagainya. Sedangkan kalau alamiah itu misalnya 2 hingga 3 hari sayuran akan layu. Nah, tidak menutup kemungkinan buah pun juga begitu ya. Sudah beberapa hari sudah busuk, sudah berwarna kuning, sudah berwarna agak kecoklatan. Nah, itu salah satunya indikatornya ada di situ gitu. Dan dari segi rasa tidak menutup kemungkinan dari segi rasa pun juga berbeda. Mungkin itu Mas Iksan. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Oke, Kali kali ini ini saya akan melanjutkan untuk sesi presentasi dari Mbak Maira. Silahkan Mbak Maira. Oke, terima kasih. Izin share screen ya. Oke, banyak apa itu makanan organik? Banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat kandungan nutrisi makanan organik dan non-organik. Hasil yang ditemukan pun beragam. Akan tetapi bukti menunjukkan bahwa makanan organik lebih bergizi. Oke, makanan organik adalah makanan yang diproduksi dan diproses secara konvensional atau tradisional. Dan istilah organik mengacu pada proses produksi suatu bahan makanan. Oke. Ini adalah kelompok bahan makanan organik, yaitu makanan berlabel 100% organik. Dan makanan dengan label ini harus mengandung bahan-bahan yang hanya dihasilkan secara organik, alat bantu pengolahannya pun organik, dan proses pengolahannya tidak melibatkan air dan garam. Dan yang kedua, makanan berlabel organik. Makanan setidaknya harus mengandung 95% bahan organik meski tidak termasuk air dan garam. Proses produksi tidak memakai metode khusus kecuali limbah, lumpur, atau radiasi pengen. Label menampilkan segel ISDA atau segel dari agen sertifikasi. Dan yang terakhir, makanan berlabel terbuat dari bahan-bahan organik. Nah, makanan setidaknya harus mengandung 70% bahan organik, tapi tidak termasuk air dan garam. Dan ini adalah beberapa manfaat mengonsumsi bahan pangan organik. 1. Bahan terkontaminasi lebih sedikit. Makanan organik umumnya mengandung bahan terkontaminasi yang lebih sedikit dan diproduksi secara tradisional. Namun, produk yang tidak dibersihkan atau diolah dengan tepat tetap bisa terkontaminasi oleh kotoran, serangga, atau sisa pestisida. Dan yang kedua, mengandung lebih banyak vitamin dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa produk organik umumnya mengandung lebih banyak vitamin dan antioksidan. Contohnya kandungan vitamin C pada jagung dan buah beri organik rata-rata 52% lebih banyak dibandingkan produk non-organik. Dan yang ketiga, mengandung lebih sedikit nitrat. Rata-rata kandungan nitrat pada produk organik lebih rendah 30% dari makanan biasa. Kandungan nitrat yang tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker serta gangguan pada hemoglobin sel darah merah. Dan yang keempat, kaya akan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 merupakan lemak
menyehatkan yang bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah. Studi mengungkapkan bahwa produk organik memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk non-organik. Oke, dan ini adalah contoh makanan organik, yaitu beras, kecap, tepung, tempe dan tahu, kacang-kacangan, kentang organik, sayuran dan buah organik, susu dan produk turunannya, daging organik, dan telur. Dan ini adalah hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih organik. Membeli buah dan sayur tertentu sesuai musimnya. Dan yang kedua, membeli dari petani lokal. Yang ketiga, pilih makanan dari berbagai sumber agar tidak terpapar pestisida. Dan yang keempat, cuci makanan di air mengalir untuk menghilangkan partikel pestisida. Dan yang kelima, buang daun sayuran hijau untuk mengurangi kontaminasi. Dan yang keenam, untuk produk daging, perhatikan apakah ada perubahan warna pada kulit. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mas moderator, Mas Iksan. Baik, Mbak Mera. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari Mas Diki ada pertanyaan? Ya, sedikit sedikit hal ya mengenai tentang makanan organik sendiri. Kita tahu bahwa makanan organik itu dari segi harga itu cukup mahal. Mahalnya karena apa? Mahalnya itu karena pertama, bahannya itu harus bahan benar-benar yang ramah lingkungan, sekaligus dalam takarannya juga harus banyak. Yang kedua, itu harus diawasi dengan lebih ketat, karena ini makanan organik yang tidak sembarangan. Orang mengasih pupuk, orang menyiram tanaman di situ. Artinya dari segi perawatan juga mahal, itu berpengaruh pada harga. Misalnya ambil contoh buah ya, buah ini cukup mahal. Nah, untuk mengurangi biaya agar tidak mahal ya, tidak mahal makanan organik itu apa solusinya seperti itu? Mungkin bisa dengan metode-metode atau metode yang instan seperti apa untuk meningkatkan supaya harga daripada makanan organik itu tidak terpantau tinggi gitu ya, sehingga masyarakat tidak beralih ke makanan anorganik seperti itu. Sependapatnya Mbak Mayra saja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas untuk tambahan dan juga ilmunya. Ya, ini sekedar apa namanya ya pengetahuan saja. Untuk makanan organik itu ya sampai saat ini masih mahal karena apa ya dua hal tadi, perawatan lalu segi bahan. Kalau bahannya pun murah itu sulit ditemukan seperti itu. Baik, karena saya juga tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.